Tulis Bahasa Indonesia semester 2, dosen pengampu Bu Rina Devianti SS MPD dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar perlu dilakukan analisis kesalahan berbahasa. Analisis tersebut bertujuan untuk membantu pembelajar dalam memahami materi dan mengurangi kesalahan yang terjadi. Beberapa pengertian tentang analisis kesalahan berbahasa menurut para ahli yaitu Pranowo menjelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teori yang dipergunakan untuk menganalisis bahasa antara pembelajar bahasa. Lebih lengkap menjelaskan analisis kesalahan berbahasa adalah usaha untuk membantu tercapainya tujuan belajar bahasa pembelajaran dengan mengetahui sebab-sebab dan cara mengatasi kekeliruan berbahasa yang mereka lakukan dalam proses menguasai B2. Sedangkan Elis 1987 dalam teringan berpendapat analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru yang mencangkup pengumpulan sampel bahasa belajar. Pengenalan kesalahan-kesalahan itu pengklasifikasinya berdasarkan sebab-sebab yang telah dihipnosikan serta mengevaluasi keseriusannya. Dari dua sisi pendapat tersebut, penulis menyetujui pendapat Ellis yang mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa merupakan prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru, karena setiap orang yang belajar bahasa kedua pasti mengalami kesalahan dalam menggunakan untuk membantu pembelajar memahami bahasa kedua yang sedang dipelajari. Perlu dilakukan penelitian kesalahan berbahasa yang terjadi dalam pembelajaran bahasa kedua melalui prosedur penelitian analisis kesalahan berbahasa. Contoh kesalahan berbahasa yaitu, aku membawa kue agar untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Pada contoh ini, kesalahannya tidak lagi terletak pada baku atau tidak, namun terletak pada efektif atau tidaknya. Jika diperhatikan lagi, memang contohnya tidak enak dibaca karena bertele-tele. Itu sebabnya harus diperbaiki menjadi aku membawa kue untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Contoh selanjutnya itu, kamu letakkan laporanmu pada laci meja kantor. Tolong kirimkan surat ini kepada Bu Fatma. Yang benar ialah kamu letakkan laporanmu di laci meja kantor. Tolong kirimkan surat ini kepada Bu Fatma, Februari atau November. Dalam surat menyurat, penggunaan kata Februari dan November sering ditemukan dalam penulisan tanggal surat, padahal sesuai dengan KBBI tahun 2008 yang benar ialah Februari dan November. Dan contoh selanjutnya yang sering kita temukan ialah penulisan fotokopi atau fotokopi. Keduanya sama-sama benar. Perbedaannya adalah kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi adalah kata sarapannya dalam berbahasa Indonesia. Terkadang karena bingung tentang kaidah penyerapan dalam bahasa Indonesia atau karena minimnya pengetahuan bahasa Inggris, kesalahan ejaan seperti ini sering sekali dilakukan. Yang benar ialah fotokopi. Dan contoh terakhir ialah penyebutan antri, atlet, apotik. Sering kita mengucapkan dan menulis kata yang salah, seharusnya antri bukan antri, atlet bukan atlet, dan apotek bukan apotek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.